Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Andini. Perkenalkan nama saya Septian Triwandari dengan NIM 15 dari kelas perhotelan 3A. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengaruh emosi pelanggan terhadap pengalaman wisata. Pengaruh emosi positif. Poin pertama ada kebahagiaan dan kesenangan. Yang pertama, memperkuat hubungan emosional dengan destinasi. Jadi ketika kita mengunjungi suatu tempat atau destinasi wisata, pastinya kita akan memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap tempat tersebut. Contohnya kayak kita berekspektasi misalkan kita nanti di sana akan mendapatkan sebuah kenyamanan, sebuah kepuasan, ataupun sebuah kebahagiaan dari wisata yang sudah kita datangi. Akan tetapi, di sisi lain, emosi negatif seperti rasa takut, kecemasan, ataupun frustasi tentunya pasti akan selalu muncul didampingi dengan perasaan positif itu sendiri. Jadi hubungan ini terbentuk melalui pengalaman yang mendalam dan personal. Contohnya seperti keindahan alam ataupun para wisatawan itu bisa berinteraksi dengan masyarakat sosial, bisa berinteraksi dengan masyarakat lokal. Itu juga termasuk ke dalam pengaruh positif bagi para wisatawan. Oleh karena itu, destinasi yang mampu menghadirkan pengalaman yang kaya akan elemen emosional cenderung lebih berhasil menciptakan loyalitas dari seorang wisatawan. Yang kedua yaitu meningkatkan loyalitas dan rekomendasi wisatawan. Ketika wisatawan itu merasa puas dengan sebuah destinasi, mereka akan cenderung kembali di masa mendatang. Bukan hanya mereka sendiri yang akan kembali ke tempat wisata tersebut, akan tetapi para wisatawan itu juga akan merekomendasikan tempat tersebut kepada orang-orang terdekatnya. Selanjutnya, ada rasa aman dan nyaman. Poin pertama yaitu wisatawan terbuka untuk eksplorasi. Fasilitas keamanan seperti petunjuk jalan yang Fasilitas keamanan seperti petunjuk jalan yang jelas ataupun tempat wisata yang bersih dan nyaman serta terawat, personel keamanan yang selalu siap siaga, maupun akses yang mudah ke layanan kesehatan itu juga termasuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada para wisatawan. Jadi faktor-faktor itulah yang akan mendorong para wisatawan untuk bisa mengeksplor lebih dalam. Yang poin kedua yaitu faktor keamanan dan kenyamanan memaksimalkan pengalaman. Wisatawan yang merasa aman dan nyaman, mereka tidak hanya mengeksplor bagian-bagian dari wisata tersebut, akan tetapi mereka juga akan mencoba hal-hal baru yang ada di sana. Contohnya seperti mencoba makanan khas daerah sana ataupun menikmati seluruh fasilitas atau kegiatan yang ditawarkan oleh petugas yang ada di sana. Selanjutnya, pengaruh emosi negatif. Poin pertama yaitu frustasi dan ketidakpuasan. Yang pertama, layanan buruk menyebabkan ketidakpuasan. Layanan buruk ini terjadi ketika para wisatawan merasa tidak puas dengan fasilitas ataupun pengalaman yang mereka dapatkan ketika berkunjung ke suatu tempat. Mereka merasa bahwa pengalaman yang didapat mereka itu tidak sesuai dengan ekspektasi dan tidak sesuai dengan harga yang dibayar ketika mereka memasuki suatu tempat wisata. Ketidakpuasan dapat berujung pada hilangnya loyalitas, keluhan, ulasan negatif, atau bahkan keputusan untuk tidak menggunakan layanan tersebut di masa mendatang. Yang kedua yaitu ketidakpuasan menurunkan kualitas pengalaman. Ketika pelanggan ini merasa kecewa, mereka lebih fokus pada aspek negatif yang mereka dapat dibandingkan aspek positif yang sudah mereka dapatkan di awal kegiatan ataupun ketika mereka berada di tempat wisata. Hal itu bisa mempengaruhi persepsi terhadap produk atau pelayanan, serta menurunkan keinginan untuk berinteraksi kembali di masa depan. Poin kedua yaitu ketakutan atau kecemasan. Yang pertama, rasa takut atau cemas mempengaruhi minat untuk berwisata.
Seseorang yang sedang berwisata itu pasti memiliki kekhawatiran terhadap lingkungan di tempat tujuan, kayak misalkan dari segi keselamatan, kesehatan, ataupun kondisi lingkungan tempat tersebut. Akibatnya, orang menjadi ragu atau bahkan enggan untuk bepergian yang dapat menurunkan minat mereka dalam merencanakan atau melakukan perjalanan wisata. Yang kedua, membuat wisatawan tidak menikmati kunjungan. Misalnya karena kualitas layanan atau fasilitas yang terdapat pada suatu wisata tersebut buruk, pasti itu juga membuat para wisatawan ini tidak menikmati kunjungan karena mereka selalu merasa cemas dan merasa takut ketika ingin mencoba hal-hal baru yang ada di sana. Selanjutnya, strategi mengelola emosi pelanggan. Poin pertama, pelayanan personal dan empatik. Yang pertama, staf yang ramah dan tanggap. Staf yang ramah dan tanggap dalam pelayanan personal menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan memuaskan bagi para pelanggan. Dengan menunjukkan sikap hangat, perhatian, dan cepat merespons kebutuhan atau permintaan, staf membuat pelanggan merasa dihargai dan diperhatikan secara individual. Hal ini bisa meningkatkan atau membuat perasaannya para wisatawan itu menjadi positif, atau bahkan mereka merasa nyaman terhadap pelayanan yang mereka dapatkan. Yang kedua, memberikan perhatian khusus pada masalah wisatawan. Dengan mendengarkan dan memahami keluhan atau kebutuhan yang para wisatawan keluhkan, lalu menawarkan solusi yang tepat dan cepat, pendekatan ini membuat wisatawan merasa lebih dihargai dan lebih diperhatikan, serta dapat mengurangi ketidaknyamanan atau frustasi serta kekecewaan mereka. Poin kedua, penciptaan lingkungan yang menyenangkan. Yang pertama yaitu fasilitas yang aman dan nyaman. Fasilitas yang disediakan ini harus memenuhi standar keamanan, seperti sistem keamanan yang baik dan perawatan yang teratur, serta menyediakan kenyamanan melalui kebersihan, kemudahan akses, dan kelengkapan kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh suatu wisatawan. Ketika fasilitas aman dan nyaman, pengunjung merasa lebih tenang dan dapat menikmati pengalaman mereka dengan lebih baik, meningkatkan kepuasan dan keinginan untuk kembali. Yang kedua yaitu suasana yang mendukung kenyamanan wisatawan. Suasana yang mendukung ini bisa jadi kayak tempatnya yang bersih, tenang, dan ramah, serta desain yang estetik dan fungsional. Faktor-faktor seperti ini yang akan membuat suasana hati para wisatawan ini merasa lebih nyaman, serta lebih rileks yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan dan membuat mereka lebih cenderung untuk bisa kembali ke wisata tersebut di masa mendatang. Selanjutnya, studi kasus. Ibu Santi berkunjung ke suatu restoran yang ada di sebuah hotel berbintang 5 yang ada di Batu. Beliau ini bukanlah tamu VIP, akan tetapi beliau mendapatkan kesan yang sangat baik ketika berkunjung di sana. Mulai dari stafnya yang ramah, makanannya yang enak dan sesuai ekspektasi, serta suasana restoran yang aman dan nyaman. Jadi misalkan kita menjadi seorang staf ataupun menjadi seorang karyawan di bagian jasa, hal yang pertama kali harus ditawarkan atau hal yang harus kita tunjukkan kepada seorang wisatawan atau tamu adalah keramah tamahan, pendekatan diri, maksudnya bukan kayak yang terlalu dekat ataupun SKSD. Terus intinya kita harus membuat tamu tersebut merasa aman dan nyaman, serta bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh tamu tersebut. Kesimpulannya, yang pertama, emosi pelanggan sangat mempengaruhi pengalaman wisata. Yang kedua, emosi positif meningkatkan loyalitas dan kenangan. Yang ketiga, emosi negatif merusak persepsi destinasi dalam jangka panjang. Yang keempat, pentingnya strategi pengelolaan emosi wisatawan melalui layanan dan lingkungan yang mendukung.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.